Hingga saat ini masih banyak barang impor yang dibeli oleh masyarakat. Bayangkan jika masyarakat lebih memilih produk dalam negeri. Ini menghemat pengeluaran kita dan mendorong perkembangan industri dalam negeri. Mengembangkan kreativitas anak bangsa, membuka lebih banyak lapangan kerja, menghidupi dan mensejahterakan masyarakat, serta menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Kalau kita mencintai Indonesia, cintailah produk Indonesia. Awali dari kita untuk kesejahteraan bersama. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Handito Eros, where you can find tips and strategies in creative eros. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Sasarannya kan ada jangka panjang dan jangka menengah. Dalam jangka menengah, harapannya adalah bahwa targetnya itu ya, konsumsi masyarakat itu, konsumsi rumah tangga masyarakat itu semakin meningkat konsumsinya terhadap produk Indonesia. Target kami pada tahun 2015 akan tercapai 96% konsumsi rumah tangga itu berasal dari produk Indonesia, dari total konsumsi rumah tangga secara keseluruhan. Konsumsi rumah tangga kita kan kalau tahun 2012 4.500 triliun, 75% dari 3/4 dari 6.000 triliun PDB kita. Nah, 96%-nya kita harapkan itu disumbang dari konsumsi rumah tangga yang berasal dari produk Indonesia. Capaian tahun 2012 sudah 92%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah harapannya masyarakat Indonesia itu semakin mau membeli dan menggunakan, bukan hanya cinta dan bangga saja. Hasil survei tahun 2012 mengatakan bahwa nih loh, Indonesia itu, masyarakat Indonesia semua cinta dan bangga dan ada rasa yang haru kalau mendengar cerita produk Indonesia. Tapi ternyata hanya 54% yang mau membeli. Nah, kemudian yang terakhir tentu harapannya impor barang konsumsi. Jadi karena ini membeli produk Indonesia, konsumsi rumah tangga, maka impor barang konsumsi pelan-pelan menurun. Karena sudah ada pilihan produk Indonesia yang baik gitu loh, ya kan? Dan harapannya akhirnya masyarakat Indonesia seluruhnya bisa membeli produk Indonesia. Jadilah kami lanjutkan pemirsa. Pak Handito ini menyimak penjelasan Ibu Dirjen tadi tentang penelitian yang mengatakan bahwa sebenarnya sudah banyak yang merasakan rasa cinta dan bangga terhadap produk Indonesia tapi tidak membelinya. Ini kenapa nih Pak? Ya memang kalau kita urut dari proses pengembangan brand maupun keinginan orang untuk beli ya, kan ada yang namanya brand awareness, brand knowledge, brand image, brand preference, dan brand admire kan gitu. Kalau kita terjemahkan dalam kampanye-kampanye termasuk kampanye produk dalam negeri kan gitu. Ada yang memang kampanye dimaksudkan untuk meningkatkan awareness kan, kalau kita tidak kenal ya kemungkinan tidak sayang dan nggak beli kan gitu ya. Kemudian ada yang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan kita, ternyata ada ya brand produk Indonesia itu ya? kan gitu. Yang ketiga ada yang tujuannya meningkatkan image, produk Indonesia itu keren loh. Kalau saya menggunakan produk Indonesia bisa membantu masyarakat di sekitar saya dapat lapangan kerja kan gitu ya. Ada yang meningkatkan brand preference. Nah ini brand preference ini yang mendorong beli kan gitu ya. Oh kalau saya disuruh milih, mendingan saya beli produk dalam negeri kan gitu ya. Nah ada yang kelima adalah yang admire, membuat kita bangga kan gitu. Nah tentu saja tadi Ibu Dirjen juga mengatakan memang kampanye-kampanye seperti ini tidak selalu memang menghasilkan konsumen yang aware, yang bangga itu beli kan gitu. Nah ini PR buat kita kan gitu. Tapi PR ini sesungguhnya tidak hanya buat si tukang kampanye kan gitu ya. Tukang terutama kampanye, produsen ya Pak iya, ya. kalau produknya nggak bagus, kalau produk untuk menyasar brand preference ini, bagaimana produknya bisa dipilih dibanding produk-produk yang berada di sebelah-sebelahnya. Iya. Kalau harganya juga mahal banget, tidak tersedia, dapatnya susah, ya nggak ada yang beli juga. Nah ini
PR bersama lah. Saya Nomor rasa, satu kualitas mungkin ya Pak ya, Iya, dari awareness sampai ke preference dan juga admirer. Iya, tadi kan sebelum sesi ini sudah muncul gitu misalkan gitu Iya. kan, wah, kan kalau kualitasnya bagus dan kemudian ada di mana-mana, image-nya bagus, ini produk dalam negeri dibeli Iya. juga oleh konsumen. Nah, ini contoh-contoh yang memang kita perlu terus kembangkan terus ini. Cermati ya Pak ya. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan, Pak Handito dan pemirsa, mari kita saksikan bersama statement Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI berikut ini. Ini dalam kerangka perdagangan bebas, apalagi kita juga menjadi tuan rumah pertemuan WTO gitu, hal-hal yang kita lakukan untuk ya boleh dikatakan melindungi produk dalam negeri ini nggak khawatir direcokin atau digangguin atau diprotes sama luar negeri. Gini, kita kan tidak membuat aturan. Kita kan tidak membuat aturan kamu wajib membeli produk Indonesia. Kita hanya mewajibkan tuh hanya pengadaan barang dan jasa pemerintah. Itu boleh, itu urusan negara. Tapi kalau itu enggak, dan semua negara melakukan kok. Coba negara mana yang nggak melakukan? Mulai Korea, mulai Jepang sampai ke Amerika, buy produk mereka gitu kan. Nah, kita juga boleh. Kan ini menghimbau, kalau masyarakatnya betul-betul cinta dan mau membeli produk Indonesia, maka itu proteksi yang alamiah yang sangat dahsyat. Ya, secara alamiah kan otomatis ini ada dua pilihan. Yang ini produk impor, yang ini produk Indonesia. Konsumen bilang, nggak mau, aku cinta dan hanya mau membeli produk Indonesia. Beli produk Indonesia, otomatis permintaan terhadap produk impor itu menurun, maka supply-nya ke sini juga berkurang, kira-kira begitu. Namun bukan berarti kita anti impor terhadap produk-produk yang memang kita kurang di dalam negeri, terhadap produk-produk yang memang tidak bisa diproduksi di Indonesia, tentu kita masih bisa mengkonsumsi produk itu gitu loh. Terkait dengan tugas Kementerian Perdagangan dalam rangka menstabilkan harga, kita masih mengimpor produk-produk tertentu karena memang produksinya kurang, kedelai masih kurang, daging sapi masih kurang gitu ya. Kemudian yang sudah swasembada itu daging ayam, telur ayam yang kaitan dengan bahan kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua adalah ekspor kita minyak goreng, ya kan? Palm oil kita menjadi pengekspor, itu kita nggak impor. Tapi yang masih kurang, apa boleh buat bawang putih? Nah Pak Handito, dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, apakah lazim nih pemerintah melarang penggunaan barang impor? Iya, memang dalam era perdagangan bebas begini kan kita juga nggak bisa berdiri sendiri kan. Ya. Indonesia menjadi bagian dari dunia. Artinya memang peningkatan penggunaan produksi dalam negeri ini saya pikir mestinya tidak perlu sampai larang-melarang gitu kan. Ya. Meskipun kita sebenarnya ya kalau melarang diri sendiri kan nggak apa-apa ya. Tadi kan juga contohnya tadi kalau di bidang belanja pemerintah kan gitu, pemerintah memberi insentif yang bagus tuh untuk penggunaan produk dalam negeri. Tapi kan di luar itu kalau diberikan ke pasarnya sendiri gimana Pak? Apalagi nggak semua orang aware, apalagi prefer seperti teori yang Anda sebutkan tadi. Ya, tapi memang saya pikir kita menggunakan kerangka yang positif aja lah ya. Kalau kita bicara larang-melarang, saya rasa Ibu Dirjen juga mengatakan kita ini kan kalau kita bagian dari nanti kalau kita larang, ya? kita juga nggak bisa masuk pasar dalam luar negeri kan gitu. Jadi rasanya apa yang kita lakukan sekarang ini sudah di jalan yang benar kan gitu. Kita terus memberikan perhatian kepada produk dalam negeri kan gitu agar lebih banyak dipakai gitu. Tetapi bersama dengan itu mestinya ini dimanfaatkan untuk membuat produk dalam negeri ini punya latihan bermain yang lebih hebat, yang lebih bagus supaya mampu bersaing di pasar internasional. Dan pasar internasional itu kan sekarang tidak hanya di luar negeri tapi juga di dalam negeri. Ya kan, datang ke Glodok sana, datang ke pasar baru juga pasar internasional kan. Itu artinya. Jadi artinya sebenarnya usaha kita untuk mendorong terus peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dengan peningkatan kualitas, peningkatan citra, merek, kemudian inovasi dan mendorong kita sendiri makin menggunakan produk dalam negeri. Ini merupakan boleh dikatakan kerja bersama yang tidak akan pernah ada selesainya gitu. Tetapi ya ini perlu kita lakukan untuk membangun keindonesiaan kita terus ini kan. Baik Pak Handito, kita akan jeda sejenak satu kali lagi sebelum kita ke segmen selanjutnya. Pemirsa tetap bersama kami.